Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, Bapak Ibu, kita semua diberikan kesehatan, kemudahan dalam menjalankan semua tugas-tugasnya, baik itu di sekolah maupun tugas-tugas yang sedang dilaksanakan di kelas PPG. Bapak Ibu sekalian, hari ini adalah pembahasan soal tryout ya. Saya diminta oleh panitia PPG untuk membahas soal tryout SKI. Kebetulan tadi saya juga sudah konfirmasi apakah betul di kelas SKI ini hanya 4 orang ya Bapak Ibu ya. Iya, 4 orang. Iya, Bu. Pak Muti kok nggak ada sih? Iya, empat. Ya, sebelum kita mulai Ya, sambil iya. menunggu satu yang 1 orang sepertinya tadi terlempar mungkin ya. Keluar. Iya. Ah, Iya. mudah-mudahan nanti join lagi. Untuk lebih mengenal satu sama lain, kita perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Iin Kandede. Saya sehari-hari bertugas di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengampu mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam, Sejarah Pendidikan Islam, dan juga Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bapak Ibu sekalian, boleh mengenalkan diri, dimulai dari Pak Dunia. Mukti. Pak Kok nih? Mukti, nama, tugasnya di mana? Halo Pak Mukti, sepertinya delay ya jaringannya ya. Boleh Bu Nia, silahkan. Baik, saya Nia Suhaniawati, mengajar di MTS Sirojul Akal Kota Bogor. Eh, udah udah lama mengajar di MTS, ya kurang lebih lah 10 tahun. Iya, Ngajar apa Bu? SKI. Oh, SKI. Baik. Selanjutnya Bu Eis, Ya, Bu. Saya Pojatul Muniro, ngajar di MII Anatus Sibian, Kota Bogor. Ngajar guru kelas ngajar 3. guru kelas. Oke. Udah berapa tahun ngajar ya Bu? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun ya. Saling kenal nggak sebelumnya Bu Nia, Bu Eis? Tidak. Udah, Oh enggak ya. awalnya enggak, baru ini. Oh iya, kenal di PPG Ya, ya. baru ini kenal. Baik. Pak Muti, Pak Muti ini namanya mirip ini ya, mirip Menteri Kemendikbudrismen. Prof. Muti. Saya kaget tadi loh, ada Prof. Muti. Silahkan Pak Muti. Pak Muti jaringannya mungkin ya, atau ditutup kameranya juga boleh kalau nggak kuat sinyalnya. Ibu-ibu bisa mendengar Pak Muti? Tidak. Ah, sepertinya ini ya, gangguan sinyal mungkin Pak Muti. Iya, putus-putus Pak. Pak Imul dulu, Pak Imul NST ini Nasution ya Pak? Suaranya belum keluar Pak, masih mute. Iya, Bu. Masuk ya, Bu ya. Ya, Ah, silakan. maaf, Bu, HP-nya mati. Iya, ya. Ya, kita sedang perkenalan Pak. Pak Muti dinasnya di mana? Iya, saya Mulia Riyadi dari Bogor, Bu. MTS Nurosidiah. Oh, gitu. Ini nama Imul itu panggilan. Oh, belum diganti, Bu. Maaf ya, Bu ya. Tadi udah ke rubah tadi. Saya ganti Oh dulu, Bu. iya. Ya. Mulyadi tadi namanya ya Pak ya. Mulia Riyadi. Panggilannya Mulia. Mulia, Pak Mulia. Pak Mulia Betul. sehari-hari ngajar apa Pak? Iya.
Eh, SKI Bu, MTS. Oh ya, Alhamdulillah. Jadi kita semua di sini bertemu karena sama-sama mengampu mata pelajaran SKI ya. Oke, Pak Betul Bu. Abdul Muti sudah bisa bergabung untuk audionya. Oh. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan membahas tentang eh, tadi saya baru dikasih soalnya oleh Ibu Sekprodi PPG. Kita akan membahas soal SKI ya. Sebentar saya akan share screen. Sudah tampak share screen saya? Tampak Bu. Sudah ya. Nah, ini ada 50 soal yang diberikan oleh panitia kepada saya untuk kita bahas bersama-sama. Em, yang pertama soalnya ini mau bergantian membaca atau bagaimana Bapak Ibu? Kita gantian. Kebetulan ada 50 soal, nanti kita gantian ya. Soal pertama, perhatikan deskripsi berikut. Sebelum datangnya Islam, masyarakat Arab hidup dalam kondisi jahiliyah, diwarnai penyembahan berhala, perilaku tidak bermoral, ketimpangan sosial, dan ketidakadilan antar golongan. Kondisi ini berubah secara signifikan setelah hadirnya Islam yang membawa ajaran tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Berdasarkan deskripsi tersebut, manakah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap? Nah, jadi kalau kita membaca soal itu di apa keywordnya mana gitu ya. Jadi ini yang ditanya adalah rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling sesuai untuk mendorong peningkatan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia peserta didik. Nah, silakan Bapak Ibu menjawabnya benar nggak nih? Soalnya sama nggak Bapak Ibu? Yang opsi A, mahasiswa mampu menghafal peristiwa penting dalam sejarah masyarakat Arab sebelum Islam. Yang B, mahasiswa dapat membandingkan kondisi masyarakat Arab sebelum dan sesudah datangnya Islam. Yang C, mahasiswa memiliki sikap toleran terhadap keragaman budaya masyarakat Arab pra-Islam. Yang D, mahasiswa menunjukkan semangat berpikir kritis terhadap budaya Arab pra-Islam dalam kehidupan modern. Dan opsi yang E, mahasiswa terdorong untuk meneladani nilai-nilai Islam sebagai pembentuk karakter dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi keywordnya tadi adalah sikap yang mendorong peningkatan keimanan dan ketakwaan. Ya, jadi bisa di ini kunci jawabannya E karena dia keywordnya adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Gitu ya. Kemudian soal nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah, ya, perhatikan pernyataan berikut. Nabi Muhammad sebelum hijrah ke Madinah menghadapi berbagai tantangan di Mekah, seperti penolakan dakwah, intimidasi terhadap para pengikut, tekanan dari para pemuka Quraisy. Dalam situasi sulit,
beliau tetap menunjukkan keteguhan, kecerdasan berdakwah, strategi sosial yang bijaksana. Berdasarkan pernyataan tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan manakah yang paling tepat untuk mendorong peserta didik berpikir kritis? Nah, di sini memang jawabannya adalah E. Tapi kita perlu juga, jadi Bapak Ibu ini kalau kita lihat ya tipe soal dari SKI, dia narasinya atau stimulusnya itu biasanya agak panjang. Jadi tipsnya untuk Bapak Ibu lebih mempersingkat waktu adalah dibaca saja dulu. Jadi langsung ke pertanyaannya. Langsung ke pertanyaannya, rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan manakah yang paling tepat untuk mendorong peserta didik berpikir kritis. Jadi keywordnya adalah berpikir kritis gitu ya. Kalau yang eh, jawaban A ini kan menyebutkan fakta. Ini dia hanya menyebutkan, jadi belum sampai kepada berpikir kritis. Kemudian yang B menjelaskan latar belakang. Yang C menganalisis. Yang D mengevaluasi. Yang E merancang argumentasi kritis. Nah, jadi jawaban yang benar adalah E. Iya. Ini soal yang keluar tadi atau bagaimana, Bapak Ibu? Yang tadi kayaknya soal yang tadi keluar Ada Bu, Ada 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 ya? tadi. Mm-mm. ada. Iya. Urutannya sama persis nggak? Beda-beda deh kayaknya. Oh, beda-beda ya. Memang karena sebetulnya ada Iya tiga beda. paket soal, ada tiga paket soal. Dia di apa ya sama bank soal mungkin dikocok gitu ya. Jadi yang Diacak keluar tuh. diacak. Nah, jadi Bapak Ibu tips membaca soal supaya mempersingkat waktu, saran saya dari bunyi pertanyaannya dulu. Nanti kalau bunyi pertanyaannya Oh, nggak paham, baru Bapak Ibu ke stimulusnya gitu. Karena kadang-kadang kalau Bapak Ibu fokus kepada stimulus lebih dulu, waktunya panjang. Tapi ya bisa dicoba juga dengan dua model baca soal itu ya, Bu. Nah, misalnya kita baca soal nomor 3. Berdasarkan pernyataan tersebut, rumusan tujuan pembelajaran ranah keterampilan. Jadi kita fokus kepada keywordnya adalah ranah Ranah keterampilan, ya, keterampilan. yang paling tepat untuk mendorong peserta didik memiliki semangat gotong royong. Nah, kalau yang pilihan jawaban A ini menyusun laporan. Yang B menghafal, ini bukan keterampilan ya. Yang C membuat simulasi musyawarah eh, berbasis prinsip kerjasama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau membuat simulasi kan dia berarti kan seperti membuat drama gitu ya, Bapak Ibu ya, perlu keterampilan. Kalau menyebutkan itu bukan keterampilan gitu ya, hafalan. Kemudian menganalisis. Nah, jadi sebetulnya bisa dilihat dari kalimat pertama gitu ya, dari kata yang di awalnya itu. Jadi jawabannya adalah kalau di sini kunci jawaban dari panitia itu C, membuat simulasi gitu. Nah, jadi bisa ini ya Bapak Ibu ya diserap tipsnya kalau baca soal dibaca dulu aja ujungnya pertanyaannya, kalimat pertanyaannya. Tapi kalau membaca jawaban dibaca aja dulu yang apa yang di awal kalimatnya gitu. Karena biasanya awal kalimatnya itu keywordnya, nanti di akhir kalimatnya itu semacam penjelasannya gitu. Nah, kemudian kita beralih ke soal berikutnya. Soalnya rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah sikap. Jadi yang kita tekankan adalah ranah sikap ya. Yang paling sesuai untuk mendorong peserta didik memiliki sikap penerimaan terhadap tradisi itu yang mana? Nah, baru kalau mau dibaca singkat, kita lihat di stimulusnya. Dia ini pendekatan budaya lokalnya wayang, gamelan, tradisi lokal gitu kan, untuk menyampaikan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan adanya akomodasi terhadap budaya setempat dalam penyebaran Islam. Nah, ini ini kan sebetulnya latarnya adalah proses Islamisasi di Indonesia ya, Bapak Ibu. Ya. Karena Bapak Ibu sama-sama kita mengajar SKI, mungkin kita review aja ya, review. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan silahkan gitu ya. Jadi Islam masuk ke Indonesia itu kan diantaranya melalui saluran pendidikan, kesenian, pendidikan, tasawuf, pedagang, perdagangan ya, kurang ya, lebih. Nah, pernikahan.
Ya, ada 5 ya kurang Hmm. lebih ya. Nah, di Ya. antaranya itu misalnya yang melalui kesenian itu kan melalui akulturasi Iya. budaya ya. Oh, Misalnya kayak pada zaman Wali Songo mereka kalau sebelumnya itu kan pewayangan itu kisah-kisahnya adalah kisah-kisah agama Hindu gitu ya. iya. Tapi setelah masuknya Islam kan masukkan dengan cerita-cerita pewayangannya itu kisah-kisah sahabat gitu ya, kisah-kisah Islam. Nah, kemudian untuk masuk ke dalam apa pementasan tersebut gratis gitu, cukup dengan membaca 2 kalimat syahadat. Nah, itu salah satu cara islamisasinya. Nah, sekarang kita lihat ke pilihan jawaban. Em, ini kan ranah sikap ya, tadi soalnya adalah ranah sikap. Kita lihat yang pilihan jawaban A itu menjelaskan teori, yang B menganalisis, yang C menunjukkan sikap terbuka, kemudian yang D membandingkan strategi dakwah, dan yang E menyusun laporan. Nah, kalau di sini jawabannya adalah C. Jadi sikap, ya kan? Yang dimintakan adalah ranah sikap, menunjukkan sikap terbuka dan menghargai tradisi lokal dalam konteks keislaman. Selanjutnya, em, apa ini? Berdasarkan deskripsi tersebut, rumusan indikator tujuan pembelajaran Hmm. ranah pengetahuan. Jadi ambil Pengetahuan. ranah pengetahuan, gitu ya. Pengetahuan. Mendorong peserta didik memiliki kemampuan berpikir dinamis dan inovatif. Nah, kita lihat yang jawaban A menjelaskan, yang B menganalisis, yang C membandingkan, yang D mengevaluasi, yang E merancang model Rancang. pemerintahan yang terinspirasi dari prinsip dinasti Ayubiyah. Kalau dikunci jawaban ini jawabannya adalah E, pengetahuan ya. Ranah pengetahuan yang mendorong peserta didik memiliki kemampuan berpikir yang dinamis dan inovatif. Nah, itu juga inovatif kuncinya. Jadi, merancang model pemerintahan. Jadi, bagaimana mengadopsi eh, prinsip-prinsip pada masa dinasti Ayubiyah ke dalam model pemerintahan sekarang. Lalu selanjutnya kita lihat lagi Hmm. pertanyaannya. Manakah pernyataan yang paling tepat dalam menganalisis perencanaan tujuan pembelajaran? Perencanaan tujuan pembelajaran ya, Bapak Ibu ya. Eh, jawabannya Hmm. ya, B. eh, eh. Kita baca dulu B. ininya di kalimat awalnya. Yang A, guru menetapkan tujuan pembelajaran, yang B, guru merancang tujuan pembelajaran. Jadi ada menetapkan, ada yang B merancang, yang C menyusun, yang D menetapkan, yang E merancang tujuan pembelajaran. Yang betul yang mana Bapak Ibu? B. Yang B. B B. ya. B, merancang tujuan Rancang. pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk mengidentifikasi nilai-nilai budaya dan agama Arab pra-Islam dan mengaitkannya dengan konteks kehidupan mereka. Selanjutnya, pertanyaan yang ketujuh, manakah pernyataan yang paling tepat dalam menganalisis pelaksanaan tujuan pembelajaran? Ya, jadi menganalisis pelaksanaan tujuan pembelajaran. Yang A meminta peserta didik menghafal, yang B mengarahkan peserta didik membuat peta interaktif, Mengatakan. yang C Hmm. menyajikan ceramah, yang D menugaskan peserta didik, yang E memberikan soal pilihan ganda. Yang mana Bapak Ibu? Yang B. Yang B. Yang Arahkan. Nah, ini ada Arahkan. satu tips lagi Apa? Bapak Ibu ya. Oh, Satu, pelaksanaan. Menghafal ya. Menghafal nama. ya, Bapak Ibu ada satu Hmm. tips untuk menentukan jawabannya benar atau tidak. Di antaranya, kalau misalnya nih kan Bapak Ibu bisa melihat nih ya, Iya. struktur jawaban A, B, C, D, E. Yang paling panjang narasinya yang mana? Yang B. Yang Yang B. B. Jadi itu sebetulnya salah satu tips. Kadang-kadang ya misalnya Bapak Ibu ragu-ragu ya, ragu-ragu atau mungkin tidak tahu jawabannya. Bapak Ibu lihat aja mana yang pilihan jawabannya paling panjang narasinya. Itu eh, kadang-kadang itu yang paling betul gitu. Karena Iya. biasanya yang membuat soal apa Hmm. menyelipkan narasi ininya jawabannya. Iya. Gitu. Tips lagi ya Bapak Ibu. Iya.
Ya, selanjutnya soalnya manakah Berarti strategi evaluasi yang paling tepat sesuai dengan pendekatan DBL dan karakteristik peserta didik? Yang A memberikan tes tertulis, yang B menugaskan membuat esai, yang C pilihan evaluasi, yang D diskusi kelas, yang E apa nih? Menugaskan membaca buku teks. Jawaban yang mana? Yang C, Yang C. Kenapa, Ibu? paling sedikit kayaknya. Apanya yang paling sedikit? Paling sedikit atau paling banyak? yang paling Yang panjang, ya, yang paling paling banyak, panjang. paling banyak. Yang Iya, Oh, jawabannya jawabannya paling banyak ya. Ya. hmm, Nah, sekarang yang pertanyaan ke-9. Manakah langkah yang paling tepat dalam ih, menyusun mati. alur materi ajar tersebut? Yang A, menyusun alur berdasarkan kronologi sejarah. kenapa Yang B, alur? pendekatan ceramah. Yang C, mengintegrasikan penggunaan teknologi. Bu, mohon maaf, layarnya kok mati ya? Layarnya mati. Bisa Enggak, hemat. enggak, Yang ada lain kok, gimana? Ada? ada, Apa? ada. Oh, gimana sih? Oh, Ada. Ada. Ibu pakai apa yang mati layarnya? Pakai HP atau pakai laptop? Coba di scroll scroll atau dipencet-pencet mungkin ada yang ini kali, ada yang kena klik tadi. Nah, kemudian yang E mengandalkan buku teks. Mana jawabannya Bapak Ibu? Yang paling banyak, ceh. Tapi walaupun yang paling banyak tetap eh, kalau masih ada waktu dibaca juga ya Bapak Iya, Ibu. Uh, iya. Sambil dicek lagi gitu. Jadi yang jawabannya menyusun alur Alur lah. materi ajar. Ini kan dia eh, pertanyaannya tadi Terus, kan merancang perencanaan materi ajar tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa kepemimpinan Utsman dan Ali dengan pendekatan PPACK. Dalam menyusun alur tujuan pembelajaran, guru mempertimbangkan struktur keilmuan dan karakteristik peserta didik. Nah, jadi langkahnya menggunakan teknologi dengan video interaktif, kemudian ilmu apa menjelaskan kontribusi Usman dan Ali dalam perkembangan ilmu pengetahuan disesuaikan dengan gaya belajar peserta didik. Nah, kemudian Bapak Ibu, pertanyaan nomor 10, seorang guru menerapkan pendekatan discovery learning ya dalam pelaksanaan 11 kali. sejarah Islam Asia Tenggara untuk menyesuaikan pelaksanaan tujuan pembelajaran dengan karakteristik peserta didik. Langkah alur materi ajar yang paling tepat dilakukan guru adalah ya apa jawabannya? Mengajak peserta didik menemukan sendiri jalur discovery. Hmm, Ya, discovery Mengajak itu peserta apa? didik. Iya, Discovery itu artinya apa, Bapak Ibu? apa ya? Discovery. Coba dicari. Menjelajah Discovery. kita. Menjelajah kita. Iya, discovery Mencari. itu Menjelajah. menemukan Menemukan. gitu ya. Jadi cocok ya dengan jawaban D ya, mengajak Ya. peserta didik menemukan sendiri gitu jalur penyebaran Islam Asia Tenggara. Kemudian soal nomor 11, manakah urutan alur materi ajar yang logis? Logis. Sesuai dengan pendekatan reflektif pada karakter peserta didik. Reflektif. Nah, ini kan dia alur materi ajar yang logis ya. Alur materi ajar yang logis penyebab keruntuhan dinasti Ayyubiyah. Jadi yang pertama dia ada perpecahan elit, ya, perpecahan elit militer. Kemudian wafatnya tokoh utama. Siapa tokoh utama dinasti Ayyubiyah?
Al Ayubi. Hah? Salahuddin Al-Ayyubi ya, Bu. Ya, Al betul. Ayubi ya. Kemudian lemahnya sistem pemerintahan, munculnya dinasti Mamluk. Jadi di Kalau sini, ya. jadi Iya, memang kita eh, selain tadi melihat eh, apa namanya, misalnya jawaban yang paling panjang, tapi kita juga harus tahu konteksnya, harus tahu cerita sejarahnya. Dalam hal ini untuk kisah Ayubiyah yang A yang betul. Kemudian nomor 12. Ini tentang profil pelajar Pancasila ya. Untuk kelima. kan materi ajar yang paling tepat sesuai karakteristik peserta didik usia sekolah dasar, langkah yang paling sesuai adalah apa? Ini Mengajak peserta didik bekerja sama dalam proyek ya, yang C. Mm-mm. ya yang C Mengajak. ya, yang C ya Ibu, Ya, mengajak peserta didik ya. bekerja sama dalam proyek menanam pohon di lingkungan sekolah. Nah, ini lebih sesuai. Kemudian soal nomor 13. Dalam memilih strategi pengembangan materi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik sekolah dasar, langkah yang paling tepat adalah Mengajak peserta didik membuat kampanye lingkungan hidup. ya. Jadi eh, yang Yang B, B. nah, oke, yang B ya, mengajak peserta didik membuat kampanye Ya. lingkungan hidup bertema cinta kasih terhadap semua makhluk. Kemudian soal nomor 14. Mana tadi? Ya, dalam suatu kegiatan masyarakat, peserta didik mengamati praktik moderasi beragama berupa kerja bakti lintas agama membangun fasilitas umum. Untuk mendukung evaluasi tujuan pembelajaran nilai-nilai Islam sebagai agama wasatiyah atau moderat, langkah Moderat. pengembangan materi ajar yang paling tepat, yang mana, Bu? Menugaskan peserta didik mengidentifikasi ayat-ayat tentang toleransi saling menghormati. Ya, Yang betul B, ya. yang B. Mm-mm. Ya, yang B ya. Oke. Terus yang soal 15 kita baca soalnya. Sebagai calon pendidik dalam merancang materi ajar Islam sebagai agama wasatiyah, ini masih tentang moderasi beragama ya Bapak Ibu. Alasan utama yang tepat untuk dikembangkan dalam materi tersebut adalah, jadi kalau Bapak Ibu melihat nanti Yang C. karakteristik yang C ya, coba deh nanti Bapak Ibu bandingkan rata-rata Membuktikan. soal yang apa jawaban yang betul itu dia jawabannya lebih panjang ya. Gitu. Membuktikan bahwa Hmm, Islam mengajarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial dalam kehidupan. Nah, kalau yang A ini tentu saja salah ya. Menunjukkan bahwa Islam ya, hanya fokus pada aturan ibadah individual, udah pasti salah nih. Yang B, Islam menolak seluruh budaya lokal, yang berbeda pasti salah. Yang D, Islam bersifat eksklusif terhadap agama lain. Yang E, menekankan bahwa Islam lebih mementingkan tradisi daripada nilai universal. Nah, jadi kalau mau membuktikan kayak gitu, Ibu, jadi dilihat pilihan jawaban yang ya, paling banyak. Setelah itu nanti kalau masih ada waktu, dibandingkan lagi, betul nggak nih jawaban yang Bapak Ibu pilih tadi, gitu kan? ya, Ya, ya. itu tipsnya. Nah, kemudian soal nomor 16. Mana yang paling tepat dipilih agar pembelajar Hmm, berbasis masalah dapat terlaksana sesuai struktur keilmuan materi? Jawabannya adalah yang C. panjang juga. Ya, kalau Aduh, dilihat C. jawabannya C. Guru C. ini kan dia berbasis masalah ya. Mengidentifikasi. Iya, Basis masalah. masalah PBL. Iya, Guru meminta peserta didik mengidentifikasi persoalan sosial. Berarti kan ini soalan. masalah kan? Ada Ya, soal sosial ya, iya, yang melatar persoalan. belakangi kebutuhan akan perubahan dalam masyarakat Arab pra-Islam. Lalu merancang solusi berbasis nilai-nilai Islam. Jadi Ya, mengidentifikasi masalah baru memberikan solusi gitu ya. Nah, ini juga tuh Bapak Ibu soal nomor 18, nomor 17 ini. Nomor 17 em, kita langsung baca soalnya ya.
Jadi caranya itu baca soalnya, kalau nggak paham soalnya baru baca stimulusnya. Mana yang paling tepat dipilih agar pendekatan PBL berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip pedagogik yang benar? Mana Bapak Ibu? Kalau di sini jawaban panjangnya C ya. Guru merancang skenario, Merancang ya. merancang, keywordnya Hmm. merancang skenario masalah. Apa faktor-faktor yang mendorong Nabi Muhammad hijrah ke Yasrib? Bagaimana strategi hijrah menjadi inspirasi membangun masyarakat inklusif, lalu membimbing peserta didik menganalisis dan mencari solusi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, Mencari solusi. ya, Ya, kemudian yang nomor 18, itu rancangan PBL mana? masalah ya. Ya, pembelajaran berbasis masalah. Jadi diingat-ingat aja PBL, pembelajaran berbasis masalah. Berarti kita cari masalah gitu ya. PBL masalah ya. Uh-uh. Pembelajaran berbasis Ya, masalah gitu. Kemudian perancangan mana PBL. yang paling sesuai untuk mencapai tujuan pembelajaran berbasis masalah dan memanfaatkan teknologi yang optimal? Gitu. Jadi kita pokoknya keywordnya PBL itu masalah. Berarti pilih jawaban yang dia mencari masalah kira-kira gitu. Nah, pertama tadi tipsnya adalah cari pilihan jawaban yang paling banyak, baru kita sesuaikan dengan benar gak gitu ya. Nah, ini kan dia bunyinya dosen membuat skenario masalah. Berarti udah ini ya, keyword satu udah terpenuhi. Lalu, Jadi cari masalah tentang ya, tantangan suksesi kepemimpinan setelah wafatnya Abu Bakar dan Umar, lalu meminta mahasiswa berdiskusi, mempresentasikan solusi melalui presentasi interaktif berbasis aplikasi. Nah, jadi dia cari masalah, lalu menawarkan solusi. Itu PBL. Kemudian pertanyaan selanjutnya, rancangan pembelajaran mana yang paling tepat untuk mengakomodasi perbedaan individu dalam memahami materi tersebut? Nah, kalau kita nggak jelas dengan pertanyaan, misal materi apa nih, baru kita baca di atasnya. Oh, di atas itu materi. ternyata Oh, ceritaan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Gitu. Jadi ini mempersingkat waktu karena saya lihat rata-rata sekarang soal-soal SKI itu narasinya panjang gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu terlalu fokus kepada stimulus narasinya itu waktunya iya, jadi silakan dibaca iya. dari bawah dulu dari pertanyaannya. Maklum, Bu. Iya, Kalau kalau pertanyaannya Bapak Ibu belum paham, baru lihat di atasnya stimulusnya. Jadi balik gitu jadi di modelnya. atas. Ya. Sama tadi ini ya, eh, ini saya lebarin dulu biar kelihatan tulisannya. Nah, jadi pilihan jawaban, pilihan jawabannya dicari yang tadi yang paling banyak, ya kan? Coba kita lihat yang C jawabannya Banyak. dosen memberikan beberapa pilihan tugas. Ini kan tadi keyword dari pertanyaannya mengakomodasi perbedaan individu. Jadi setiap siswa itu kan ada perbedaan ya, ada yang Memberikan. misalnya beberapa pilihan tugas untuk mengakomodir perbedaan itu, Bu. Dia membuat infografis, ada yang membuat esai, ada yang membuat video gitu ya. Temanya itu akhir pemerintahan Utsman dan Ali, lalu membiarkan mahasiswa memilih tugas berdasarkan minat dan gaya belajarnya. Jadi Bapak Ibu juga kalau di kelas, kan kita sudah terbiasa ya menghadapi siswa, kita kan bisa melihat kecenderungan siswa nih, ada yang dia sukanya melalui audio, ada yang visual, ada yang audio visual gitu. Jadi kita memberikan alternatif tugas yang beda-beda karena setiap anak itu unik ya Bu ya. Nah, baik. Iya, Ah, ini juga sama nih modelnya Bapak Ibu ya. Yang soal nomor 20, rancangan pembelajaran mana yang paling tepat mengakomodasi keragaman karakteristik mahasiswa? Tinggal dilihat nih eh, pilihan jawabannya yang paling banyak sih. memberikan. Terus kita lihat lagi. Setelah kita lihat yang paling panjang C, baru kita lihat isinya sesuai nggak gitu ya. Menyediakan beberapa pilihan. Nah, ini udah pas nih, beberapa pilihan. Dia buat video kreatif, infografis apa digital, esai reflektif, podcast gitu ya, dan membebaskan mahasiswa memilih sesuai minat dan kekuatannya. Ini kekuatan apa nih maksudnya nih? Oh iya.
Oke, selanjutnya Pertanyaannya. nomor 21. Sorry, kebuka. Nomor 21. eh Soalnya kalau pendek kita baca semua juga nggak apa-apa. Dalam upaya mengajarkan materi bentuk-bentuk tradisi Islam Nusantara, yang mahasiswanya memiliki karakteristik beragam dalam gaya belajar dan literasi teknologi, pendekatan pembelajaran berbasis perbedaan individu berbantu teknologi apa yang paling tepat untuk diterapkan? Nah, kita lihat lagi jawaban yang paling banyak. Memberikan pilihan kepada mahasiswa untuk membuat vlog budaya. Jadi hampir sama Iya. kayak tadi, ya, Ibu, ada beberapa pilihan karena Iya. eh, keyword soalnya adalah berbasis perbedaan individu gitu. Jadi terus berbasis perbedaan individu berbantu teknologi. Jadi udah karakternya beda. Keyword kedua adalah teknologi. Nah, setelah kita baca ternyata emang ini jawabannya ini ya teknologi ya digital ya buat vlog Iya. budaya, infografis digital, peta konsep interaktif, esai visual gitu ya, menggunakan aplikasi teknologi. Nah, jadi pas gitu ya antara tips yang pertama pilihan yang narasinya banyak dengan keyword dari soal tadi. Jadi Bapak Ibu, eh, kita membaca soal itu eh, ada cara cepat membacanya gitu ya tadi, tentukan keywordnya gitu. Nah, sekarang di soal yang 22. Soalnya strategi pembelajaran manakah yang paling tepat diterapkan? Gitu. Nah, ini kalau ke atas lagi kita lihat ya ingin agar mahasiswa tidak hanya menghafal fakta sejarah, tapi mampu menganalisis, menghubungkan latar belakang sosial politik masa itu dan mengembangkan argumen kritis terhadap faktor keberhasilan berdirinya dinasti Umayyah. Nah, strategi yang paling tepat sekarang kita lihat yang C, membagi mahasiswa dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan faktor sosial politik budaya, kemudian membuat presentasi berbasis Masih berbasis. argumentis ya. Karena tadi kan keyword soalnya adalah argumen kritis gitu ya. Jadi Hmm, kalau kita lihat di antara pilihan jawaban ini yang ada kritisnya, argumen kritis hanya di pilihan C. Oke. Nomor 23. Nomor 23, em, dosen berharap mahasiswa dapat menganalisis secara kritis. Nah, ini kritis juga ya. Menganalisis secara kritis. Jadi keywordnya itu menganalisis secara kritis yang menyebabkan runtuhnya kehalifan tersebut. Nah, itu sekarang kita lihat pilihan jawaban yang paling banyak, menyajikan sumber sejarah primer dan sekunder tentang runtuhnya Bani Umayyah, lalu meminta mahasiswa melakukan analisis kritis. Nah, jadi ketemu ya, Bapak Ibu ya. Ya. Keywordnya ketemu gitu, melakukan Kritis ya. analisis kritis gitu. Berarti jawabannya adalah C. Kritis. Sip. Oke. Terus yang nomor 24, strategi pembelajaran berbasis teknologi mana yang paling tepat diterapkan? Jadi berarti ini ya, berbasis teknologi ya. Keywordnya kita pegang dulu, berbasis teknologi. Sekarang kita lihat ke pilihan jawaban yang paling panjang, menggunakan platform pembelajaran kolaboratif digital. Ya, ini teknologi ya. Ada Betul. Google Iya. Classroom, Padlet gitu ya. Eh, Kemudian mahasiswa membuat video Betul. pendek eh, Ya. tentang solusi implementasi nilai karakter di era digital. Jadi pas ya, keywordnya adalah berbasis Iya. teknologi digital. Berarti jawabannya benar, C. Kemudian yang Sip. 25, ini juga pilihan jawabannya yang paling banyak adalah C ya Bapak Ibu. Kita lihat dulu pertanyaannya. Manakah PPAC. rancangan pembelajaran berikut yang paling sesuai dengan pendekatan TPACK? TPACK apa Bapak Ibu? Apalagi. Ayo, TPACK apa? Lupa lagi. TPACK. Apa lagi? Technological, technological, Oh ya. technological, P-nya itu Pedagogi. pedagogical, terus A-nya itu N, C-nya itu konten, K-nya itu knowledge. Konten.
Jadi Kalau TPACK itu bagaimana seorang guru itu bisa mengintegrasikan pengetahuannya tentang teknologi, pedagogi, pedagogi itu tentang metode mengajar ya Bapak Ibu, kemudian betul. Ya. dengan kontennya gitu. Jadi konten itu materi Hmm, pembelajarannya ya. Konten itu materi pembelajaran yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita lihat bagus. pilihan jawaban yang panjang C, menggunakan Sih, ya. platform diskusi daring seperti Google Classroom untuk mendiskusikan studi kasus moderasi beragama. Kemudian diberikan tugas membuat infografis digital tentang prinsip moderasi beragama di Indonesia. Oke, itu jawabannya C. Sekarang nomor 26, PBL. PBL tadi apa? Nah, jadi Bapak Ibu nanti tolong Ya. dicatat aja berarti ya. Bapak Ibu harus hafal singkatannya tadi PBL, Problem Based Learning. Jadi pembelajaran berbasis masalah. Berarti Bapak Ibu harus cari masalah. Kalau TPACK tadi itu berbasis dengan teknologi gitu ya. Supaya nanti pilih jawabannya itu kita tahu gitu keywordnya. Nah, kemudian pilihan jawabannya tadi yang paling banyak adalah C ya. Masalah Kita lihat pemecahan. ada masalah nggak gitu kan. Menugaskan Ya, peserta didik diskusi dan memecahkan masalah. Nah, kalau ada keyword cari masalah berarti benar untuk PBL ya kan. Kemudian seperti kesenjangan sosial dengan mengaitkannya pada konteks kehidupan sosial ekonomi Jazirah Arab pra-Islam. Ya, Bapak Ibu, tadi PBL itu nyari masalah gitu. Kemudian PJBL. Kalau PJBL apa nih, Bapak Ibu? project ya, project ya, Ya, itu ada project. singkatan Project Based Learning. Project based Ya, ada nah, proyek, ada proyeknya proyek ya. gitu. Agar proses pembelajaran lebih bermakna dan membentuk karakter unggul, strategi mana yang paling tepat dilakukan dengan menggunakan pendekatan PJBL? Nah, kita lihat jawaban yang paling banyak adalah C, terus baru kita lihat benar nggak gitu narasinya. Yang C, mengajak peserta didik menyusun dan mempresentasikan proyek digital. Proyek digital itu berupa poster dan video, temanya makna hijrah dalam kehidupan milenial secara berkelompok. Jadi ada proyeknya ya, Bapak Ibu ya. Kalau PJBL ada proyeknya, kalau PBL itu ada masalahnya, kalau TPACK itu ada teknologinya. Kemudian ada lagi istilahnya DBL. Nah, apa DBL? DBL itu singkatannya Discovery Based Learning. Jadi Discovery. discovery itu menemukan ya, menemukan gitu. Nah, nanti silakan setelah dapat apa namanya keywordnya discovery itu menemukan, sekarang kita lihat di pilihan jawaban yang ada kata menemukannya. Ternyata betul di D, kebetulan pilihan D ini narasinya paling banyak dan ada kata menemukannya ya kan? Menemukan sendiri ini keywordnya. Jadi itu cara cepat membaca soal dan jawaban ya Bapak Ibu, dipilih keywordnya gitu, keyword di soal sama keyword. Keywordnya Ya, nah, cara cepat di membaca jawaban. soal. Heeh. Jadi kalau masih ada waktu nanti bisa disisir ulang gitu ya. Kalau masih ragu-ragu dibaca ulang gitu. Tapi kalau udah habis waktunya ya insya Allah bener 80%. Nah, kemudian eh, yang selanjutnya adalah model pembelajaran berpendekatan differentiated learning atau DL. Nah, apa Bu differentiated learning? Diferensiasi apa ya? Nah, different apa different? Asal Diferensiasi. katanya different. Pembahasan mungkin. Different. Different itu berbeda ya. Apalagi different nih. Different itu berbeda. Oh, different. Jadi pendekatannya itu kita tidak menyamakan semua siswa gitu, tapi berdasarkan keunikan masing-masing. Jadi ada diferensinya gitu, ada perbedaannya. Nah, jadi model pembelajaran berpendekatan differentiated learning atau DL yang paling tepat untuk mengakomodasi kebutuhan belajar yang beragam. Nah, kan beragam berarti harus beda kan, Ibu-ibu ya, Bapak?
Nah, jadi jawabannya kita cari yang keywordnya itu dia beragam, jadi nggak hanya satu tipe gitu. Nah, kalau di pilihan jawaban A ini kan dia sama nih. Semua semua mahasiswa disuruh menyimak dan mencatat. Yang B, semua mahasiswa disuruh membuat esai. Yang D, semua mahasiswa diminta untuk buat kuis. Yang E, Kuis. Nah, jadi yang berbeda kan cuma yang C ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi keywordnya dicatat Bapak Ibu. DL, differentiated learning itu adalah perbedaan. Hmm. Jadi memberikan ininya eh, dengan beragam gitu loh, karena berbeda tadi. Lalu Hmm. TPACK, tadi TPACK apa? Teknologi Nah, teknologi. Oke, sekarang kita lihat pilihan jawaban yang ada teknologinya. yang C, Ya, proyek yang C. digital, Ya, membuat proyek proyek digital, digital. infografis, podcast, video, gitu. Oke, berarti udah mulai paham ya, Bapak Ibu ya. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan lulus semua ya, Bapak Ibu. Amin. Amin. Allah, amin. Amin. Nah, sekarang sebagai calon guru profesional, pendekatan yang paling tepat untuk menciptakan suasana belajar yang progresif dengan mengadopsi prinsip pelayanan bimbingan dan konseling dalam pembelajaran adalah apa? D. Sifatnya Apa? bimbingan dan konseling ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bimbingan ini konseling. ya ada di D. Bukan layanan. Oh, bimbingan ya. Ya, Bimbingan. bimbingan. Bimbingan dan konseling. Kayak itu loh, kayak guru BK. Jadi apa istilahnya curhat gitu kan, bimbingan gitu. Oh, Jadi yang sesuai itu yang D ya, menerapkan layanan bimbingan. Jadi keywordnya sama tuh. Di soal ada prinsip pelayanan bimbingan, yang di jawaban ada layanan bimbingan. Jadi jawabannya yang D. Hmm, Bimbingan klasikal yang mengaitkan nilai-nilai Islamisasi masa lalu dengan tantangan moral dan sosial peserta didik saat ini. Kemudian soal yang 32. Sebagai calon pendidik profesional, nah Bapak Ibu, saya kan udah sampai 32, itu kan hanya membaca narasi soal ya. masih. Stimulus stimulusnya tidak saya baca, tapi kalau kalau ada yang membingungkan baru kita baca. Dari sini Bapak Ibu eh, apa namanya sudah bisa mengambil ini enggak? Ternyata kalau kita langsung membaca soal juga sebetulnya bisa gitu kan? iya, Iya. Oh, iya. jadi stimulus itu pelengkap aja ibaratnya ya. Gitu. Kalau soalnya masih kurang dipahami, baru Bapak Ibu baca ke stimulus. Gitu. Iya. Itu tipsnya. Nah, sebagai calon pendidik profesional yang inklusif, strategi yang paling tepat untuk menciptakan pembelajaran yang akomodatif dan ramah terhadap ABK. ABK apa, Bapak Ibu? Anak berkebutuhan khusus. Anak Ya, kebutuhan khusus. anak berkebutuhan khusus. Ya. Nah, jadi eh, keywordnya adalah ramah terhadap ABK. Jadi jawabannya adalah D. Menyediakan D. media Menyediakan yang B. media pembelajaran visual. pembelajaran. Betul ya, yang B menyediakan media pembelajaran visual dan multisensori serta memberi waktu tambahan untuk memahami materi sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi dia perlu tambahan waktu. Betul. Lanjut nomor 33. Pendekatan pembelajaran yang paling efektif untuk menciptakan lingkungan belajar yang adaptif dan relevan dengan kebutuhan abad 21. Apa? Ya, pembelajaran. Pendekatan integratif dengan apa ya? Nggak kelihatan. Menaikkan kontribusi Ia tokoh-tokoh mengaitkan tersebut. kombinasi tokoh-tokoh tersebut pada ilmu modern melalui diskusi dan proyek. Oke, betul ya Bapak Ibu. Sekarang nomor 34. Agar materi pendidikan nilai menjadi lebih kontekstual dan menciptakan lingkungan belajar yang progresif, pendekatan pembelajaran yang paling tepat digunakan adalah, nah kalau Bapak Ibu masih ragu-ragu tentang apa ini, baru baca di atasnya. Hmm, Seorang guru menyampaikan materi pendidikan karakter hanya melalui penugasan menulis.
tentang nilai moral dari buku teks tanpa melibatkan diskusi atau praktik langsung dalam konteks kehidupan peserta didik. Hal ini menyebabkan peserta didik kurang memahami makna nilai tersebut. Jadi ini dia mencontohkan yang eh, kurang pas, sementara kita diminta untuk mencari yang lebih sesuai. Yang betul adalah yang C. C. Pendekatan. Ya. Pendekatan Gitu. kontekstual berbasis pengalaman langsung. Kontekstual. Ini Bu, tadi yang salah semua nih. Yang kayak Kenapa gini. salah? Kira-kira apa yang bikin salah menurut Ibu setelah ini evaluasi? Ini jadi fokus ke bukan ke pertanyaan, jadi ininya nih apa seorang guru gitu gitu. Jadi yang bikin Hmm, yang bikin bingung tadi kayak gitu soalnya. Bikin jadi narasinya liar kali gitu ya. ya. Narasinya iya, jadi mana ini? Jadi kita ngebayangin Bu gitu. Oh iya pendekatan apa gimana? Jadi bukan ke fokus pertanyaan jadinya. Oh iya iya, berarti yang bikin soal berhasil mengecoh. Iya Narasi. malah Iya, benar. jadi ini dia dia menyajikan yang salah, kita diminta membenarkan mana yang Iya seharusnya betul gitu. betul. Iya, Makasih Bu. iya. Makasih. Jadi udah dapat ya tipsnya? Iya, Oke, Bu. iya, makasih. Iya, Aman, Bu. dapat tipsnya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi kita fokus ke pertanyaannya. Kalau nggak ngerti konteks pertanyaannya, baru lihat ke atasnya gitu. Yang penting jawabannya panjang ya, Bu. Iya, yang panjang-panjang. Kalau panjang semua ada yang pendek gimana tuh? Yang Ya paling makanya panjang aja. eh, yang panjang sama dilihat ininya keyword soalnya gitu Keywordnya soalnya. Oh iya benar. kan. Sekarang nomor 35 misalnya ya. Ya. Hmm. Nomor 35 sebentar ini kayaknya kurang ke bawah. Saya cari lagi ini. Oh, ada yang ketutup. Sebentar Bu, saya buka lagi tulisannya biar kebaca ya. Iya. Pendekatan pembelajaran yang paling tepat digunakan untuk memperbaiki kondisi tersebut dan menciptakan suasana belajar yang membahagiakan serta adaptif terhadap kebutuhan zaman. Nah, kalau kita baca soal ini berarti kita diminta mencari yang seharusnya, gitu ya, yang seharusnya. Ini yang benar adalah eh, C. C ya, Pendekatan. pendekatan berbasis proyek agar peserta didik aktif mencipta karya. Jadi kalau proyek berarti siswa itu harus menciptakan sebuah karya gitu. Kemudian nomor 36, em, mana nih soalnya nih? Mahasiswa dibagi dalam kelompok kecil untuk mendiskusikan kondisi masyarakat jahiliyah dan merancang solusi terhadap permasalahan sosial, seperti ketimpangan ekonomi, konflik antar suku, lalu mempresentasikan. Peserta didik memiliki latar belakang yang beragam, ada yang aktif diskusi, ada yang kuat dalam menulis refleksi, ada yang cenderung pasif namun menunjukkan empati yang tinggi dalam kerja tim. Ada lagi nggak soalnya? Oh, panjang ternyata Bu, sebentar. Berdasarkan kondisi tersebut, teknik asesmen yang paling tepat untuk mengukur ketiga aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yang mana? Yang B. Observasi sikap. Kasih sikap. Ada Oh, sikapnya. Ada sikapnya. ya, ada sikapnya. Kalau esai kan pengetahuan ya, jadi Iya kalau pengetahuan ya. siswa disuruh menjawab esai kan dia pengetahuan ya. Kemudian keterampilannya yang unjuk kerja, jadi betul yang Untuk B. kerja. Iya. Oke. Terus nomor 37, instrumen asesmen yang paling tepat untuk mengukur aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang mana? Yang C. C. Lembar Ya, observasi. C. yang C. Yang C itu untuk mengetahui, observasi itu untuk sikapnya, rubrik penilaian itu untuk pengetahuannya. Tetap Ah, proyek. Tes esai. nah ini kebalik ya sebetulnya ya. Tapi Harusnya tes esai dulu Hmm, ya. Baru tes proyek. esai dulu, baru penilaian proyek ya. Oke, Iya. yang penting tiga unsur yang ada di situ. Iya. Terus nomor 38. Berdasarkan pendekatan dan lingkungan belajar tersebut, teknik asesmen yang paling tepat untuk menilai sikap. Nah, sama tiga ya, sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, kita lihat kawan. ya, yang Ide. D, Yang D. Lembar observasi observasi. sikap, laporan penemuan itu untuk pengetahuan, kemudian apa tadi terakhir Pengetahuan. keterampilan. Penampilan. Keterampilannya melalui Keterampilan. diskusi Diskusi. kelompok. Diskusi kelompok. Diskusi. Ya,
Nah, ini masih sama ya tipe soalnya berarti Iya. dia pilihan jawabannya itu harus ada tentang aspek sikap, ada aspek pengetahuan, ada aspek keterampilan. Yang mana? Yang B, Yang B ya, observasi sikap, Sikapnya, tes penilaian uraian proyek. tes itu untuk uraian, pengetahuan, penilaian proyek pengetahuan itu untuk keterampilan. untuk Ya, keterampilan. ya. Jadi keywordnya dapet ya Bapak Ibu ya. Dapat, dapat, dapat. Insya Ya. Allah. Makasih, Bu. Iya. Nah, ini ada 3 asesmen ya, ada 3 asesmen. Yang satu, peserta didik mampu menjelaskan proses dakwah Islam di berbagai benua. Ini aspek pengetahuan. Yang aspek sikap itu yang kedua, menunjukkan sikap toleran terhadap keragaman budaya Islam. Terus yang ketiga, aspek keterampilannya, peserta didik mampu menyajikan hasil kajian sejarah secara kreatif dan kolaboratif. Nah, asesmen untuk 3 aspek ini apa? Di uraian, tes uraian mungkin sama lembar observasi sikap ya. Lembar Ya, ya, tes tes uraian itu uraian untuk Tes pengetahuan, sikapnya, uraian terus lembar observasi sikapnya untuk lembar yang poin kedua, kemudian yang sikap, keterampilannya untuk rubrik penilaian penilaian. presentasi. rubrik Ya, penilaian, oke. presentasi. Pinter. Masih coba dari Tuh, tadi tuh, ya, tuh. ya Allah. Tadi bentuk soalnya sama apa gimana, Bu? Sama Isinya sama nggak? sama Sama, Bu, Bu, sama. cuma yang bikin bingung nah itu yang soal pertanyaannya itu. Oh, ya, 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 ya. Hmm. Nah, kalau modelnya begini berarti kita ini, misalnya ini kan kita lihat nih ya, ada Mm-mm. yang pertama aspek pengetahuannya itu memahami kontribusi tokoh Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Yang aspek sikapnya menunjukkan apresiasi terhadap keragaman kontribusi tokoh Islam dunia. Kemudian yang aspek keterampilannya menyajikan karya kreatif berbasis digital secara kolaboratif. Nah, instrumen asesmennya apa untuk 3 aspek ini? Lembar observasi sikap, terus Ya, soal uraian sama rubrik penilaian proyek. ya. Jadi keywordnya ya Bu, Yuk, uh, Ya, keywordnya itu eh, 3 ini. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu ketemu lagi model soal yang begitu, insya Allah udah paham. Insya Allah, amin. Sebentar ini saya cek dulu masih ada lanjutan soalnya enggak nih. Nah, em, ini dia asesmen lanjutan. Berarti kita harus baca dari awal. Dalam pembelajaran proses berdirinya Khalifah Bani Umayyah, guru telah melakukan asesmen awal. Nah, asesmen awalnya itu menunjukkan sebagian peserta didik masih bersikap kurang terbuka terhadap keragaman budaya Islam. Kemudian belum mampu mengaitkan informasi histori dengan konteks global. Kemudian langkah selanjutnya dosen berencana untuk melanjutkan pembelajaran bersikap. menggunakan pendekatan inquiry learning dan menekankan pada sikap toleransi serta keterampilan berpikir kritis. Ya, kemudian teknik asesmen selanjutnya yang paling tepat untuk digunakan adalah Observasi Observasi sikap. sikap. observasi sikap Ada terbuka sikap ya. nih. Jadi si siswa kita minta untuk diskusi kelompok kan saat diskusi kelompok ketika dia menyampaikan pendapatnya kita bisa menilai kan sikapnya apakah dia masih intoleran atau misalnya dia sudah menerima keragaman gitu ya. Jadi dari diskusi kelompok. Kemudian eh, untuk keterampilan berpikir kritisnya dari presentasi analisisnya gitu. Kemudian nomor 43 instrumen asesmen yang paling tepat digunakan dalam kondisi tersebut adalah, nah ini kan kita nggak paham nih ya, maksudnya pertanyaannya kita belum mengerti konteksnya, baru kita baca di atasnya. Iya. Seorang guru memberikan Hmm. pembelajaran materi sistem pemerintahan Islam masa dinasti Umayyah dengan pendekatan kolaboratif. Hasil asesmen awal menunjukkan Mm-mm. sebagian peserta didik masih lemah dalam kemampuan menalar sistem pemerintahan secara historis serta menunjukkan kurangnya kerjasama dalam diskusi kelompok. Guru berencana memberikan asesmen lanjutan untuk melihat perkembangan pada aspek pengetahuan, analitis, dan sikap kolaboratif peserta didik. Instrumen asesmen yang paling tepat apa nih? Yang C, rubrik Observasi observasi. Nah, observasi kerjasama dan lembar kerjasama. esai analisis. Oke. Kemudian nomor 44.
Ini ada soal lagi nggak? Teknik asesmen yang paling tepat digunakan adalah, nah, karena kita ini masih menggantung, maka kita baca stimulusnya. Hmm. Dalam pembelajaran materi implementasi pendidikan karakter melalui kegiatan proyek sosial di lingkungan sekolah, seorang guru menemukan dari hasil asesmen awal bahwa sebagian besar siswa memiliki pemahaman teoritis yang baik tentang nilai kejujuran dan tanggung jawab, namun kurang menunjukkan penerapannya dalam interaksi sehari-hari. Guru ingin merancang asesmen lanjutan yang dapat memantau dan mendorong perkembangan aspek sikap secara lebih otentik. Mana? B. Hmm, yang B, Lembaran yang B, observasi. lem- lembar Ya, observasi. Ada kriteria sikap. karena adalah Ada sikap. perkembangan aspek sikap ya. Jadi sesuai ya. Di sini ada Hmm. keywordnya juga perilaku dengan kriteria sikap. Jadi sama keywordnya. Terus 45 untuk sebentar ini keputus ini tulisannya. Nah, untuk memastikan pembelajaran yang lebih efektif, guru ingin menggunakan instrumen asesmen yang dapat menggali perubahan sikap terkait pemahaman dan penerapan moderasi beragama. Instrumen asesmen yang paling tepat digunakan adalah keywordnya sikap ya. Sikap. Lembar observasi untuk apa ini? C. Menilai. Sikap. C ya. C. Ya, Menilai. betul ya, karena dia keywordnya sikap. Lembar observasi untuk menilai sikap, toleransi, dan keragaman dalam diskusi kelompok. Nomor 45. Nah, ada TPAC. Praktek baik atau best practice yang dapat diterapkan untuk merencanakan pembelajaran berkualitas secara berkelanjutan. C. Ada itunya tuh teknologinya. Ya, kalau kita lihat di stimulusnya, dia kan ada teknologi ya, menggunakan Iya. presentasi Iya, gitu ya. PowerPoint. Selain itu, tidak ada integrasi teknologi interaktif. Oke. Oh ya ya ya. Jadi ini apa namanya? Yang stimulusnya itu yang kondisi yang tidak seharusnya gitu ya. Eh, terus yang seharusnya supaya siswanya itu tidak pasif gitu ya, maka harus menggunakan pendekatan TPACK supaya siswanya lebih tertarik, lebih interaktif gitu ya dengan pembelajaran berbasis proyek digital. Lalu nomor 47. Praktek baik atau best practice yang seharusnya dilakukan guru untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran secara berkelanjutan. Nah, jadi ini sama kayak tadi model soalnya ya. Jadi stimulusnya itu kondisi yang tidak bagus, terus kita diminta menyarankan kondisi yang seharusnya gitu ya. Karena ini kan kalau kita lihat di stimulusnya ini sebagian besar siswa terlihat pasif gitu kan. Guru tidak memberi ruang. Jadi sebetulnya sebaliknya aja gitu ya. Jadi sebaliknya tadi menggunakan pendekatan TPACK, merancang pembelajaran berbasis proyek digital, ya kan? Sama ya. Sama itu. Ini Sama ya modelnya ya, cuma ininya aja yang beda. pertanyaannya yang bikin bingung. Kalau udah pusing kan udah. Iya kalau udah pusing ya i- itu tadi tipsnya, pilih Iya, narasi yang panjang, iya betul. terus Ya. Nah, tadi itu dilihat kayak gitu tuh, Bu. terus dilihat keywordnya gitu, ya kan? Dilihat dilihat keywordnya. Contoh yang ini sekarang 48 best practice untuk evaluasi pembelajaran berkualitas. Hmm. Ini dia menggunakan rubrik penilaian kinerja untuk menilai proyek siswa tentang penerapan nilai pemerintahan dinasti Ayubiyah dalam kehidupan masa kini. Gitu. Ya, Pokoknya kalau jawaban yang paling banyak lah. tapi jangan jangan semuanya dijadikan standar, Bu. Nanti takutnya itu itu anu terakhir, apa namanya? Senjata terakhir gitu. Tetap yang paling bagus adalah kita melihat keywordnya gitu loh, keyword Keywordnya, di iya, iya. soal sama keyword di jawaban gitu. Iya, baik.
Gitu ya. Nah, ini berdasarkan narasi tersebut, penilaian yang tepat terhadap kemampuan guru sebagai modal pengembangan diri secara berkelanjutan adalah Yang mana? panjang. Yang yang wajar. C berarti ya menunjukkan ke kompetensi. Ya. Awal dalam literasi digital dan pedagogi reflektif sebagai dasar pengembangan profesional berkelanjutan. Hmm. Satu soal terakhir. Udah habis nih. Nah, itu sama tuh Bu jawabannya. Tuh gimana itu milihnya? Nggak mungkin ini kan ngitung Iya, kata. makanya Oh iya. kalau udah pusing banget kan terakhir nih Bu. Kok sama gitu? Nah, ini sebetulnya gampang, Bu. Misalnya nih ya, ya tetap berarti kita harus lihat ininya, keywordnya atau Jawabnya. konteksnya ya. Iya, iya. Nah, ini kalau kita baca soalnya, misalnya nih ya, berdasarkan narasi tersebut, Mm-mm. langkah paling tepat yang mencerminkan solusi alami, ilmiah, dan jati diri guru profesional adalah kalau kita nggak paham konteksnya, Iya. berarti Iya. kita baca stimulusnya. Seorang guru SKI memanfaatkan chat GPT dan Canva AI untuk menyusun materi infografis tentang kebudayaan Islam, Hmm. masa dinasti Abbasiyah. Guru juga membagikan kuis online interaktif berbasis AI untuk evaluasi formatif. Namun beberapa siswa Gen Z dan Alpha mengeluh bahwa materi terlalu cepat selesai, kurang eksploratif, dan tidak memberi ruang untuk kolaborasi. Nah, ini eh, jawabannya adalah C ya, melibatkan siswa. Kenapa melibatkan siswa? Ini kan dia, eh, ini tadi kan kata siswa Input ya. apa mengeluh bahwa materi terlalu cepat selesai, kurang Iya. eksploratif, dan Mm-mm. tidak memberi ruang untuk kolaborasi atau kreasi mandiri. Jadi kita persilakan aja siswanya gitu ya untuk sama-sama mencari dan menyusun proyek berbasis inquiry dengan pendampingan teknologi AI. Mm-mm. Gitu. Mm-mm. Udah pernah pakai AI, Bapak Ibu? Nggak paham Bu. Sudah. Nggak. Udah, Bu. Udah ya. Coba Pernah, kita pernah. kita prakteknya misalnya nih ya. Menyusun materi infografis, coba kita copy ya, menyusun materi tentang dinasti Abbasiyah. Nah, ini terus saya buka Chat GPT. Chat GPT juga AI loh, Bu. Iya. Ini misalnya udah ketutup ya? Iya. Soalnya Tutup, Tutup, saya, Bu. tutup. saya buka lagi ya. Saya buka yang Chat GPT misalnya. Sebentar, saya share screen. Share screen. Nah, ini AI ya. Ini tadi saya copy ya. Eh, Misalnya ini ketutup. Tadi kan infografis ya. Eh, kita buat kalimat tanya. Buatkan materi infografis tentang kebudayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Dia cepet banget Bu kalau pakai ini AI. Iya. Nah, dia karena bikin infografis, dia menggambar dulu. Hmm. Nah, layar saya kebuka kan? Buka, Bu. Ya, nah, cuma dia masih proses ya. Nah, jadi tadi kan di soal itu disebutkan apa siswa itu merasa bosan karena kan kalau pakai AI itu kan prosesnya cepet banget ya. Dalam waktu beberapa menit itu sudah keluar. Misalnya bikin infografis dia langsung ini lagi baca terus langsung keluar. Tapi kalau bikin manual misalnya kan coba buat alur masa pemerintahan dinasti Umayyah atau bikin sesuai kronologis itu kan lama mencatatnya gitu ya.
Itu lama. Nah, supaya siswanya itu nggak bosen, ya diminta aja mereka ikut buat gitu kan, ditugaskan. Nah, ini langsung keluar nih. Cuma dia kalau berbentuk gambar dia bacanya agak lama. Nah, dia langsung keluar nih, kebudayaan Islam masa dinasti Abbasiyah tahun 750 sampai 1258 Masehi. Nah, langsung dia dibanding kalau bikin sendiri kan lama ya, Bapak Ibu ya. Ini dia langsung Iya, Nah, jadi dia misalnya infografisnya dari masa kejayaan. Tapi ini pakai bahasa apa ini? Kayaknya pakai bahasanya campur-campur ini. Nah, tapi kira-kira gitu gambarannya. Jadi supaya siswanya tidak bosan, eh, minta mereka boleh menggunakan aplikasi AI gitu ya. Tapi diketahui sumbernya dari mana gitu. Begitu Bapak Ibu sudah selesai 50 soal. Ya, gimana? iya. Ya, Udah alhamdulillah. Alhamdulillah Bu, sedikit masukan gambaran Banyak banyak banget. Kalau tadi kayak gambarannya. ini semua ya. ya. Tapi tadi ini yang keluar sama nggak soalnya? Nama Bu, Sama sama sama. Bu. Sama ya. Nah, besok kan ada pembahasan lagi tryout kedua, insya Allah yang membahas nanti Pak Asep ya, Oh, gitu. bukan ibu lagi. Oh, Ya. bukan, namanya Pak Asep gitu. Nanti minta beliau untuk membahas soal yang paket kedua. Kalau ini tadi paket yang pertama, supaya nggak berulang gitu. Jadi Bapak Ibu dapat dapat soal yang lain. Mm-mm. Hmm, Tapi hampir sama nggak Bu soalnya? Kan Pembahasannya gitu. tergantung ya. Saya nggak tahu kalau Pak Asep membahasnya gimana gitu. Kalau saya kan eh, sama sih kadang-kadang kita itu diminta untuk menulis soal juga gitu. Jadi kita tahu tipsnya gitu karena kita yang nulis soalnya gitu. Tapi Pak Asep juga nulis soal untuk yang di ini di PPG UIN beliau yang nulis gitu. Ya Mudah-mudahan nggak sulit ya. mudah-mudahan dapet tips yang berbeda supaya Iya. lebih kaya lagi gitu ya tipsnya lebih Iya. mudah lagi. Semoga nanti Bapak Ibu lulus ya semua Amin, penugasannya amin, 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 lancar nilainya nilai yang terbaik gitu. amin. amin. Ya mau foto bersama silakan Boleh dari Bu. dari Ibu atau Bapak aja biar terdokumentasi. Ih, ini HP saya mau ini. Ibu Nia deh, Ibu Nia. Ibu Nia ketua kelasnya Nah, ini. terus Ayo Bu. Dari Ibu aja apa? deh, dari Ibu Saya kirim kemana? ke Chat aja, ke chat aja. Mana tadi Ibu chatnya foto. ya? Saya kirim di chat gitu ya. nanti Ya, kalau selesai Zoom-nya bisa ke ini nggak ke save nggak? Nih, Ibu ambil di chat Zoom aja sebelum saya tutup. iya. Masih muter Mm-mm. tapi dia masih muter. Nah, ada nggak? Masih loading Bu. Masih loading. Tapi Cara ini ngambilnya gimana Ibu sih? Ibu Nia ini agak nunduk di sini. Bu Oh Nia aja gitu. deh yang ngambil ya Bu. Ulangi Nanti di lagi. share di grup ya. Jadi biar enggak ini. Heeh. Apa di screenshot apa foto Di biasa? screenshot aja lebih Screenshot. bagus. Ya, iya, discuss aja ya. Ya, Oke, siap ya. Jangan nunduk Pak. Ya, ya nunduk. Ya, Siap ya. Yang ibu dulu deh yang muncul, belum muncul ibu. Muncul ke depannya. Belum muncul yang ibu. Yang ibu. udah belum? Belum. Nah, ibu, bentar. Satu, dua, tiga. siap Bunia. Ya, Dah. ya, ya. Ya, itu di chat Zoom Nah, nggak keluar foto yang saya kirim. Udah Bu, Keluar, Bu. keluar. Ada, aku ada. Tapi Bu Oh, Nianya lagi nunduk gitu. saya kirim satu lagi nih.
Ntar muter dia. Siap-siap, jangan tegang. Saya yang tegang. Hmm. Ini lagi muter. Nah, keluar kan? Iya, Bu, Nah, keluar. silakan di save Iya, sebelum saya tutup. Bunia sip, Bunia. iya Iya, bentar. udah. Masih muter, Bu. Oh, masih muter. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan soal SKI paket satu sebanyak 50 soal. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari pada siang sampai sore hari ini bermanfaat dan menjadi apa ya tips yang bisa diterapkan ketika Bapak Ibu nanti mengerjakan soal-soal PPG. Amin. Semoga kita semua diberi kemudahan, kesehatan, lancar dalam semua aktivitas kita. Saya berdoa Amin. sama Bapak Ibu Amin. tadi, Nia Suherniawati, Bu Eis Iya, Fauzatu, Bu. Pak Mulya Riyadi, Pak Abdul Muti, ini lulus semuanya dengan nilai Amin, ya Amin. Allah, Amin. 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 bermanfaat Amin ilmu. ila yaumil kiamah. Amin. Semoga sukses ya Bapak Ibu, sukses untuk semuanya, sukses dalam Amin. karirnya, sukses Amin, kehidupan. amin, ya Allah, amin. Enggaknya, insya Allah apa yang kita lakukan untuk mendidik anak-anak itu menjadi amal jariah untuk kita, kebaikan yang Amin. kita tanamkan kepada anak didik kita, insya Allah membawa keberkahan dan kemanfaatan. Eh, Amin. semua doa terbaik untuk kita. Amin. Amin. Amin, ya Allah, amin. Amin. Mungkin Ya ada doa Allah. yang mau ditambahkan, silahkan Pak Mukti atau Pak Mulia. Ya, pemutih tuh udah Bapak-bapak. siap pecinya. Silahkan Pak Mukti. Sudah Bu, cukup Bu. Cukup ya. Ah, Baik, Bapak Ibu, terima kasih. ya Sore sama-sama yang Bu. sangat berharga ini ya. Amin, Kita ya. bisa bersua via Betul. Zoom. Alhamdulillah saya senang sekali, walaupun minimalis. Ini pertama kali saya mengajar di kelas yang minimal gitu. Iya. Berempat. Minta Aman nomor Bu, Berempat. aman. teleponnya, Bu. Nomor telepon saya boleh Ya. 0813 Bentar, Bu. ya 0813 85 85 999 427. 427. Ya. Nanti kalau WA disebutkan ya nama terus ketemu saya di mana gitu. Ya, boleh, boleh. Kan mahasiswa PPG saya banyak gitu ya. Maksudnya nanti Iya. saya ingat gitu kita bersuanya. Kebetulan ini Bogor semua, Bu. Oh iya ya alhamdulillah. Baik Ibu Bapak Ibu dari di mana, sini Bu? saya. Saya Ibu dari dari mana? Ya, dari Sumatera. Bapak Oh, saya di iya. Palembang, ibu saya Medan, tapi orang tua saya tinggal di Hmm. Lampung gitu. Hmm. Cuma kalau saya Hmm. tinggal di Jakarta Selatan. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu ya, Bapak Ibu. Boleh, amin. Bu. Ini Boleh, Bu. boleh, boleh, Bu. Siap Ya, Bu. ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita tutup Ya, ya dengan sama-sama, Bu. kita Ya. tutup dengan Makasih membaca Bu. hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.